Selamat menonton. Baiklah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas bab ekonomi yang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan sumber ekonomi. Kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada kebutuhan, lalu ada kelangkaan, yang ketiga ada pilihan, dan yang terakhir adalah biaya peluang. Baiklah, masuk ke subbab yang pertama, yakni kebutuhan atau need. Kebutuhan ini ada bermacam-macam juga. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitas, yang kedua ada kebutuhan menurut waktu pemenuhan, yang ketiga ada kebutuhan menurut sifat, dan yang terakhir ada kebutuhan menurut subjek. Jadi ada 4: intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan juga subjek. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas. Nah, ini masih dibagi lagi menjadi 3, yakni ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Selanjutnya macam kebutuhan yang kedua, yakni adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan waktu sekarang. Kebutuhan waktu sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak bisa ditunda-tunda lagi agar manusia tidak mendapat kesulitan. Lalu yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu apa? Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi pada hari esok. Jadi nggak kayak kebutuhan yang sekarang tadi. Kebutuhan ini bisa lakukan besok itu. Contohnya besoknya ini dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang misalnya tabungan. Enggak, ada kebutuhan yang tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga ini maksudnya apa sih? Kebutuhan ini muncul jika sesuatu terjadi secara tidak terduga yang sifatnya insidental. Contohnya orang tiba-tiba sakit kan tidak ada yang tahu. Lalu kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini tidak ada batasnya. Yang ketiga tadi sudah menurut intensitasnya, sudah menurut waktu pemenuhannya. Yang sekarang adalah menurut sifatnya. Yang menurut sifatnya itu ada kebutuhan pertama, jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa sih? Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, berupa fisik manusia. Lalu yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya memperoleh kepuasan rohani. Contohnya adalah mendapat kasih sayang. Dan kita sebagai manusia kadang kala haus akan kasih sayang seorang ya. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu, kebutuhan sosial. Sosial ini dipenuhi bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Contohnya jalan raya, terus tempat ibadah, rumah sakit. Masih dengan subbab materi kebutuhan atau needs. Needs ini atau kebutuhan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perbedaan keadaan wilayah. Lalu yang kedua, selain perbedaan wilayah juga ada tingkat peradaban manusia. Kebutuhan manusia itu kan semakin berkembangnya zaman kan semakin berbeda juga ya kebutuhannya. Selanjutnya ada dipengaruhi faktor agama. Bermacam-macam agama yang ada itu mengakibatkan timbulnya perbedaan kebutuhan juga. Contohnya perayaan hari besar umat Hindu akan membutuhkan barang-barang kebutuhan khusus. Contohnya bunga, buah-buahan, buat sesaji, sesajen itu ya.
Ada juga adat istiadat, misalnya pernikahan Jawa akan berbeda dengan pernikahan di Bali ataupun Minangkabau. Masuk ke subbab yang kedua, yakni kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan ini dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya ekonomi yang ada, karena jumlah kebutuhan beragam dan terus meningkat, sementara jumlah sumber daya ekonomi ini sangat terbatas. Nah, lalu sebab pokok timbulnya kelangkaan itu apa? Yang pertama ada sumber daya ekonomi atau alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Lalu yang kedua ada kebutuhan manusia yang meningkat lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya ekonomi. Lalu kelangkaan ini menurut ilmu ekonomi juga mengandung dua pengertian juga. Yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Yang kedua ada langka karena untuk mendapatkannya itu dibutuhkan suatu pengorbanan. Subbab yang ketiga yakni pilihan atau choice. Pada setiap kegiatannya mereka harus menentukan pilihan dari yang terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Yang pertama, pilihan dalam mengonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, dan yang kedua dari segi mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan individu. Subbab yang terakhir yakni biaya peluang atau opportunity cost. Itu ada kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, ini tadi Visi bilang biaya peluang itu muncul akibat dari pilihan yang ada atas adanya kelangkaan. Nah, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu. Materi selanjutnya adalah menghitung biaya peluang. Nah, di atas itu ada AD yang memilih membelanjakan uang tabungannya untuk membeli kaos dan kemeja. Dengan uang yang dimilikinya, Ade itu harus membuat berbagai kombinasi pilihan seperti yang ada di tabel. Di sini uang tabungannya Ade itu 150.000. Nah, kombinasi A tidak dipilih Ade karena uangnya itu tidak cukup ya. Ini yang dibutuhkan kombinasi A itu 175.000, sementara uang Ade cuma 150.000. Karena ingin mendapatkan kaos lebih banyak dan memaksimalkan uangnya, Ade memutuskan untuk memilih kombinasi E. Pada kombinasi E ini, Ade akan mendapatkan 2 tambahan kaos dengan mengorbankan 1 kemejanya. Ya, sudah berakhir juga video pembelajaran ekonomi ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dapat dipahami oleh kalian semua yang menonton. Terima kasih dari saya, Dinda Barotut. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.